Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Devi Juliansyah, MPM 25190066. Prodi Pendidikan Jasmani, kelas Penjas A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang berjudul Dasar-dasar Penjas dengan dosen pengampu Eko Putra Utama J, MPD. Bab 1. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, dan lainnya. Pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan manusia dan wilayah pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan pengetahuan. Pendidikan jasmani juga salah satu mata pembelajaran yang wajib diselenggarakan di sekolah-sekolah manapun, yaitu sebagai mata pembelajaran pokok yang harus diikuti oleh keseluruhan siswa. Jasmani ini bukan semata-mata untuk tujuan jangka pendek, yaitu untuk mencapai gambaran siswa yang terlatih fisik saja, tetapi lebih dari itu, utama adalah pembentukan manusia seutuhnya menurut para ahli. B. Tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani pun sering dituntut dalam reaksi yang beragam. Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani pun mencakup pengembangan individu secara menyeluruh. Pendidikan jasmani tidak hanya berfokus pada aspek fisik saja, melainkan juga aspek mental, emosional, sosial, dan spiritual. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seorang. C. Pendidikan sekolah dasar. Pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan potensi anak atau serta didik ke arah pencapaian kedewasaan, berarti kemandirian dan tanggung jawab, dan berkembangnya potensi menjadi orang yang kreatif, produktif, inovatif, dan dilandasi nilai-nilai rohatin, jasmani, ini intelektual, dan emosional. Peserta didik merupakan sumber daya utama untuk terjadinya penting dalam proses pendidikan formal. Proses pembelajaran. Guru penjas akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila dapat menerapkan secara yang sesuai secara kesiapan mental seorang guru. Proses belajar juga dikaitkan sebagai proses terpadu. Ini berarti proses yang menyangkut semua aspek, yaitu meliputi aspek fisik, sosial, emosional, intelektual, dan moral dapat terlibat secara aktif. Ketika kegiatan belajar itu sedang berlangsung, belajar sebagai aktivitas untuk memperoleh pengalaman yang ada di lingkungan, sehingga individu dapat mempresentasikan pengalaman itu di banyak orang. Konsep belajar gerak. Proses gerak tidak begitu saja terjadi pada diri manusia, karena dapat melakukan suatu gerak pada tubuh. Perlu proses mulai dari adanya rangsang dikelola dalam pikiran dan kemudian ditampilkan melalui respon yang dilakukan oleh tubuh. Belajar gerak pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan tahap gerak yang penting sempurna, dan tentunya hal tersebut tidak akan tercapai dengan secara instan, karena untuk mencapai gerak yang sempurna dibutuhkan suatu rangkaian atau urutan gerak yang teratur. Tahap-tahap gerak. 1. Tahap kognitif. Pada tahap ini guru setiap akan melalui mengajarkan suatu keterampilan gerak. 2. Tahap asosiatif. Tahap ini siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep yang telah mereka ketahui dan pahami. 3. Tahap otomatis. Tahap ini siswa dapat melakukan aktivitas secara keterampilan karena telah memasuki tahap gerak otomatis. Demikianlah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.